bahwa sekarang jangan lagi 2 dong. Oke. Ya, kelewatan kalau masih 2. Kita itu pada tahun 2019 0 Ya. suaranya di Jawa Tengah. Oke. Sekarang menjadi 2. Nah, Mas Kaisang ini bilang bahwa nggak cukup dong, masa cuma 2? Sekarang sudah ada Mas Kaisang sendiri yang memimpin PSI. Oke. Dia orang mana? Jawa Tengah, Oke. Solo. Pak Jokowi kan juga. Pak Jokowi apalagi? Betul, akan mati-matian. Akan mati-matian. Kalau sang bapak udah mati-matian berusaha merebut, Bahaya nih. membahayakan, mencurahkan, Oke. mencurahkan energi, Pikiran, buat kemenangan daya dan PSI. upaya, oke. Masa angkanya 2? Masa naik jadi 3? Enggak dong. Oke. Naik itu ya rada signifikan lah. Oke. Misalnya 2 Mas jadi. Ade malu-malu malam ini nih. Enggak lah. Hah? Enggak, jujur Ini aja. merendah untuk Pakai ditinggikan istilahnya itu. 2 sama 33. Gubernur Jawa Tengah siapa? Siapa yang mengusung, siapa yang Betul. mendukung? Itu jelas tuh. Loh, Gubernur Jawa Tengah itu kan PDIP tadinya. Nah. Kalah. Tapi yang mengalahkan kan bukan PSI saja dong. PSI menjadi... Wahyu, lihat ini. PSI secara terang-terangan menyebut ada playmaker luar biasa di belakang mereka. Meskipun nggak sebut nama langsung di detik itu. Semua orang juga tahu arahnya kemana. Yang jelas ke Pak Jokowi kan. Ini cara PSI nge-branding diri sebagai partai kesayangan istana. Strategi yang berani banget ini. Menjual figur tokoh di atas program partai. Partai bagian politik. dari koalisi, partai politik. Ya. Ada Tapi kan ke Golkar. Solo. Apa itu? Kan ketemu sama Pak Jokowi. Iya, jadi ketemu Pak Jokowi, terus angkanya jadi tinggi gitu. Iya, nggak tahu. Kan ada playmakernya, luar biasa lah. Nah, itu yang saya katakan. Sekarang udah ada Pak Jokowi di belakang, di atas PSI. Betul. Masa cuma 2? Masa cuma 4? Oke. Masa cuma gitu lah. Masa nggak bisa lewatin 3-3? 3-3 nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak, itu nggak realistis Ya udah, yang lah. realistis 2029 berapa? Ya mungkin nggak 10 lah. Oke. Kalau di Bali, kita geser dikit kalau di Bali. Tadi kan jadikan Bali kandang gajah. Oh, Ya kan kurang luar lebih biasa. sama. Jadi gini, Nah. yang harus dipahami tentang PSI sekarang, this is a new PSI. Oke. Ya, Partai super terbuka. partai super terbuka, ada Pak Jokowinya, Oke. dan ada banyak sekali unsur-unsur baru yang punya pengalaman sangat lama dalam dunia politik. Oke. Yang Anda pasti tahu daripada ngomongin Bali, Ya. adalah ngomongin Sulawesi Selatan. Ya, berapa orang Nasdem yang sudah Ini poin penting, mereka klaim orang-orang Nasdem di Sumsel mulai geser ke PSI. Ini bukan cuma soal perebutan tokoh-tokoh lokal. PSI lagi benar-benar agresifnya belanja pengaruh. jaya di Sulawesi Selatan, sekarang masuk ke PSI. Oke. Jadi overall saya akan bilang bahwa PSI tahun 2029 ini itu akan jadi new PSI yang pasti suaranya itu pertama pasti melewati parliament threshold. Oke. Pasti itu insya Allah ya. Dengan segenap sumber daya yang kita miliki, masa nggak dapat juga sih berapa? Empat ya. Ya. Ya mungkin naik gitu ya. Berapa? Ya mungkin 8 gitu ya. Poin saya adalah kami lagi sangat optimis nih Optimis sekarang banget. PSI. Oke, baik. Mas Ade. 2024 2,8% ya kalau nggak salah ya PSI ya. Oke. Bang Ansi Lema. Ada tantangan dari kubu seberang Anda pada malam hari ini. Gayung bersambut Bang, silakan. Dalam demokrasi sah-sah saja, lumrah bahwa partai politik itu saling berkompetisi untuk memenangkan hati rakyat. Ya. Tapi toh keputusan itu ada di bilik suara ketika rakyat menentukan pilihannya. Oke. Jadi PDI Perjuangan pada prinsipnya menghormati betul seluruh strategi dari masing-masing partai politik. Tentu partai politik ingin menang dalam pemilu, ingin mendapatkan banyak dukungan publik. Itu adalah otoritas mereka untuk menyampaikan hal itu. Oke. Dan kami membatasi diri untuk mengomentari strategi politik
ataupun juga obsesi politik partai-partai lain. Kami menghormati sepenuhnya. Sangat menghormati sepenuhnya. Termasuk teriakan Pak Jokowi di Makassar yang akan turun gunung mati-matian tidak membuat ketar-ketir PDI Perjuangan. Biasa saja. Biasa saja. PDI Perjuangan ini partai yang besar karena tekanan. 53 tahun bukan angka yang sebentar. Nah, ini momen Banteng keluar aslinya. Pas ditanya soal Jokowi turun gunung buat PSI, Bang Anselima cuma bilang biasa saja, dia langsung narik sejarah 50 tahun melawan Orde Baru. Ini pesan tersirat kalau PSI itu masih anak kemarin sore. Buat mereka dingin banget. Bukan, 32 tahun direpresi oleh rezim totaliter Orde Baru dan PDI Perjuangan kemudian bisa survive. Dan saya ingin menegaskan bahwa hari-hari ini fokus PDI Perjuangan belum pada kontestasi 2020. elektoral, belum. Menurut kami masih terlalu dini. Hari-hari ini kalau dihitung Presiden Prabowo Subianto dan seluruh kabinetnya itu baru dilantik 20 Oktober 2024, usianya berarti baru 1 tahun 4 bulan. Dalam politik itu, sederhananya ini ada adik-adik mahasiswa di sini. Dua hal, how to get power, itu fase eleksi, fase kontestasi, dan setelah itu how to use power, how to execute the power, fase bekerja. Fase untuk mendistribusikan. Dan PDIP coba main di level negarawan. Mereka bilang sekarang fasenya kerja bukan kampanye. Ini cara halus buat sindir PSI yang dianggap terlalu dini buat jualan angka 2029. Padahal pemerintah baru saja sebentar jalan. Sampai sini dulu, jangan lupa like and share juga subscribe yang belum. Terima kasih. Keadilan, kesejahteraan buat rakyat. Menurut kami, kita bangsa Indonesia baru selesai melakukan kontestasi elektoral 2024.